Halo sinopsis, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya, Jajang, orang yang hobinya nyusahin orang tua pastinya. Film akan dibuka dengan adegan di mana terlihat seorang wanita cantik bernama Jennifer atau Jenny yang berenang bebas di lautan. Dengan mengandalkan sisa dari tenaga yang ia punya, dia pun berhasil sampai di sebuah pulau. Dengan keadaan batuk karena terlalu banyak meminum air laut, dia hanya bisa menangis dan pasrah dengan keadaan. Lalu, putar dulu intronya. Lalu kita akan di flashback ke beberapa hari sebelum kejadian, di mana terlihat dua pasangan suami istri yang akan melakukan liburan dengan menggunakan kapal feri yang mereka sewa untuk mengantarkannya ke sebuah pulau. Dan karena pemerannya cukup banyak, jadi saya akan memperkenalkannya satu persatu. Masih di tempat yang sama, kita juga akan diperkenalkan dengan seorang pria Atlantis bernama Manuel atau Muel. Ini pemuaknya, dan merupakan salah satu dari kru kapal yang akan mereka naiki. Di sini Muel terpukau dengan kecantikan kedua wanita itu. Terlihat ketika akan memindahkan barang dari mobil, dia pun tidak berhenti menatap ke arah kedua wanita tersebut. Setelah itu kita akan diperkenalkan seorang wanita bernama Maria. Ini pemuaknya, di mana kedatangannya dengan marah karena Muel kurang dalam memberinya uang belanja yang memang pada saat itu Shopee sedang promo 12-12. Jika belanja di atas 200.000 maka bisa dapat voucher gratis ongkir tentunya. Anjir nggak tuh? No te quiero ver nunca más en mi puta vida, ¿entendés? Tidak kunjung mendapat uang dari Muel, dia pun mengutuk Muel dengan berkata bahwa Muel akan mendapatkan musibah di tengah laut nantinya. Selesainya makan malam, Muel yang lagi asik-asiknya membuka webtoon merasa terganggu dengan suara kecil dari kamar sebelah, yang dimana suara itu berasal dari pasangan sejoli yang lagi beradu mekanik. Sementara itu di tempat lain terlihat Maria menari dengan bebasnya sembari memulai ritual yang mirip seperti santet. Cuma bedanya yang ini tidak pakai menyan ataupun jarum seperti di Indonesia. Setelah selesai dia pun mengambil sebuah boneka, dan ketika dia menamparnya, Muel yang berada di tempat lain pun merasakan efeknya dan membuat darah keluar dari hidungnya. Keesokan harinya Jack pun menanyakan keberadaan Muel ke istrinya karena dia sudah memesan bir tapi belum juga datang sampai sekarang. Lalu Muel pun datang dengan membawa semua pesanan mereka. Setelah itu dia pun kembali masuk untuk bekerja. Merasa kesal karena sikap dari Muel sedikit kurang ajar, Jack di sini menyuruh kapten kapal untuk menegurnya. Tidak ingin mengecewakan pelanggan, sang kapten pun menemui Muel untuk menegurnya. Di sini sang kapten juga menambahkan jika Muel tidak bisa merubah sikapnya kepada pelanggan, maka posisinya di kapal tersebut bisa saja dicabut oleh sang kapten. Merasa kesal dengan sang kapten, di sini dengan emosinya dia pun mengatakan bahwa ia akan keluar dari pekerjaannya. Tapi sebelum pergi, dia pun membawa sebuah pisau dan kacamata renang, kemudian dia pun melempar kain atau sapu tangan ke sebuah kompor. Saat semua orang sedang bersenang-senang di luar kapal, asap pun keluar dari dapur dan terlihat api yang membakar semua perabotan-perabotan, yang dimana mengharuskan mereka semua harus pergi menggunakan perahu kecil untuk menghindari ledakan dari bahan bakar kapal itu sendiri. Dan inilah yang terjadi sebelum kejadian seorang wanita berenang di awal scene tadi, yang dimana saat mereka menaiki perahu kecil, badai pun menghantam perahu mereka sehingga hanya Manuel dan Jenny lah yang terlihat selamat dari peristiwa itu. Saat sedang duduk di tepi pantai, Jenny pun tidak sengaja melihat seorang dengan posisi mengambang di atas air. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mencoba menyelamatkan orang tersebut dengan berenang dan membawanya ke tepi pantai.
Dan kemudian Muel yang entah dari mana datang dan mencoba menolong kapten dengan mengeluarkan semua air yang berada di dalam tubuhnya. Tapi naas, nyawa sang kapten pun tidak bisa tertolong. Pada malam hari, Jenny memberikan sebuah kode pada Muel dengan berkata bahwa tubuhnya kedinginan agar Muel segera menyelebeunya. Karena Muel pria yang cukup polos, mereka pun tidak melakukan apa-apa. Sampai di pagi hari terlihat Jenny yang baru bangun tidur melihat Muel yang baru naik dari dalam laut untuk mencari ikan untuk menyambung hidup mereka. Setelah itu mereka pun mendirikan sebuah pondok derita yang nantinya akan mereka tinggali. Dari hari ke hari hubungan keduanya pun semakin akrab dengan diperlihatkan Jenny yang sudah mulai tersenyum kepada Muel dan selalu melakukan kegiatan berdua. Mulai dari mandi bareng sampai bobo bareng. Anjir nggak tuh? You sleeping? Keesokan harinya selesainya dari berburu, Muel pun tidak sengaja melihat salah seorang yang juga selamat dari kejadian kemarin, yang dimana orang tersebut adalah Jack dan merupakan suami dari Jenny. Lalu Muel pun membawa Jack ke istrinya dan terlihat ekspresi cemburu dari Muel. Untuk menjaga keharmonisan antara hubungan ketiganya, di sini Muel memutuskan untuk tidak berbicara terlalu banyak. Ketika Jack tertidur, Jenny pun menghampiri Jack untuk meminta sedikit makanan dan mengatakan bahwa suaminya itu belum ingat apa-apa. Setelah terbangun dari tidur siangnya, nampak raut wajah cemburu yang mengapi-api dari Jack ketika melihat istrinya yang begitu romantis saat berburu dengan Muel. Sepulangnya dari berburu, mereka pun mendapati api yang biasa mereka gunakan membakar ikan mati karena ada unsur kesengajaan, yang dimana Jack cemburu ketika melihat istrinya selalu berburu dengan Muel. Tapi untuk menghindari perdebatan atau rusaknya tali silaturahim dari mereka, di sini Muel hanya menanggapinya biasa saja, padahal mah di dalam hatinya udah kayak open. No. Why did you move the hut? What do you think? You can either take the ding off. You built it. Whatever. Well, we can take the dinghy. Setelah itu Jenny menanyakan apa dan kenapa suaminya melakukan hal tersebut. Dan dengan nada cemburu, dia pun menjawab bahwa Muel terlihat menyukainya dan tidak ingin istrinya diambil darinya. Karena itulah dia pun melakukan semua hal yang membuat Muel menderita, seperti mematikan api unggun misalnya. Making it up. Yeah, it's in your head. Setelah itu Jenny pun meminta maaf atas kelakuan bodoh dari suaminya yang mencurigai bahwa ada hubungan gelap di antara mereka, sehingga dia pun melakukan hal-hal bodoh kepada Muel. Tidak lama mereka berbicara, Jack pun datang dan meminta makan seolah-olah tidak bersalah dengan apa yang pernah dia lakukan. Tidak suka berbelit-belit, Muel langsung saja tancap gas dan langsung menanyakan apa yang Jack mau. Kemudian dia menantang Jack untuk bayuan. Why don't you stay the fuck away from my fire? You wanna play the big game? We don't need your help. Melihat Jenny yang berada di sana, Muel pun membatalkan niatnya kemudian pergi untuk menghindari perdebatan yang tidak ada ujungnya. Pelotudo de mierda. ¿Quién te pensás que sos? Sejak saat itu Jack pun mulai hidup sendiri, terlihat ketika dia menangkap ikan. Tapi karena tidak menggunakan kacamata selam, dia pun hanya mendapatkan ikan-ikan yang kecil saja. Sehingga istrinya yang menunggu di pantai mencoba merayu Muel untuk meminta sedikit makanan kepadanya. You don't trust me? Even if I swear to God I'm the very last... Setelah itu terlihat Jenny yang membantu suaminya mencari kepiting di celah-celah batu dan tidak sengaja pandangannya mengarah ke pondok milik Muel. Melihat Muel yang membuat api, dia pun bergegas menghampirinya dan menuduh Muel telah mencuri koreknya. Tapi dengan kerasnya, dia tidak mengakui sehingga membuat Jack marah dan mematikan api tersebut.
Melihat keduanya yang berguling-guling seru di pasir pantai, Jenny pun mencoba menenangkan keduanya. Tapi karena merasa pematiknya diambil oleh Muel, dia pun mengambil ikan milik Muel sebagai gantinya. No, not me! Am I right? Dari sejak kejadian itu, Jenny pun menjadi sangat arogan kepada Muel. Terlihat ketika Muel yang lagi duduk manja dan dia pun menghampirinya sambil menegaskan bahwa dia tidak akan pernah meminta makanan lagi kepadanya. Menyadari ada yang aneh, dia pun tidak sengaja melihat ke tengah laut Jack yang tengah menangkap ikan. Menyadari Jack yang telah mengambil kacamatanya, dia pun dengan emosinya membawa tongkat berburu dan berniat ingin membunuhnya. Tapi di sini Jenny pun mencoba menjelaskan bahwa mereka kelaparan dan dengan sekuat tenaga mencegah Muel agar tidak membunuh suaminya. Karena terus-terusan dihalangi oleh Jenny, Muel pun memutuskan untuk berbalik dan menyelebeu Jenny sebagai uang sewa atas Jack yang telah meminjam kacamatanya secara diam-diam. Anjir nggak tuh? Setelah selesai bermantap-mantap, sifat dari Jenny pun menjadi sedikit lebih halus dan di sini Jenny pun meminta Muel untuk tidak memberitahu Jack atas perbuatan mereka. Kembalinya dari menangkap ikan, Jack pun mengembalikan kacamata milik Muel dan yang dia tidak tahu di sini bahwa istrinya baru saja mendapat jasa servis dari Muel. Cie, istrinya dicicipin. Menyadari ada yang aneh dengan sikap Muel, lantas dia pun menanyakan apa yang terjadi kepada istrinya. Tapi di sini Jenny menjelaskan bahwa tidak ada yang terjadi apa-apa sampai dia pun meneteskan air mata karena sudah tidak sanggup lagi menahan beban dosa yang ia perbuat sebelumnya. Mengetahui istrinya yang baru saja selesai diservis, dia pun dengan emosinya menarik Jenny dan memberikannya kepada Muel. Dan dia pun memutuskan untuk bertahan hidup sendiri dengan membuat alat menyelam sederhana dari bahan-bahan bekas di pulau tersebut. Setelah itu Jack berhasil menyelam dengan alatnya dan tidak sengaja menemukan sebuah perahu, lalu dia pun membawanya ke tepi pantai untuk menambalnya. Melihat Jack yang membawa sebuah perahu, mereka berdua pun mencoba bernegosiasi untuk membantu agar mereka semua bisa pergi dari pulau tersebut. Tapi dengan angkuhnya, Jack menolak ajakan keduanya. Di malam hari terlihat Jenny yang berbicara dengan Muel, entah apa yang mereka bicarakan. Tapi yang jelas, di sini Jenny pun mengajak Muel untuk berenang. Sambil melakukan aksi servis-menyervis, keduanya di sini merencanakan kabur menggunakan perahu milik Jack yang akan mereka curi ketika Jack melakukan penyelaman dalam menangkap ikan nantinya. Dan benar saja, keesokan harinya Muel yang melihat Jack pergi menyelam, dia pun segera membangunkan Jenny dan mengajaknya pergi dari pulau itu. Lantas Jack yang melihatnya pun berusaha untuk mengejarnya, tapi sayang keduanya pun berhasil kabur sehingga dia pun hanya pasrah dan duduk santai di tepi pantai. Dengan wajah tersenyum litik jari Jack, perahu itu pun bocor yang seolah-olah kejadian itu sudah direncanakan lebih dulu oleh Jack. Dan kembalinya Muel ke tepi pantai, dia pun dengan tombaknya langsung saja mencoba membunuh Muel. Tapi Jenny yang melihat itu pun tidak tega dan mencoba menghentikan aksi dari suaminya, sehingga Muel pun berhasil kabur. Di malam hari Jack pun mengikat Jenny dan menjadikannya umpan agar Muel datang untuk menyelamatkannya. Dan benar saja, Muel pun berlari dan langsung saja pertempuran seru pun terjadi di sini. Di tempat lain terlihat seorang wanita atau Maria yang masih menari, seolah-olah dialah yang mengontrol semua yang dilakukan oleh ketiganya. Di tengah-tengah pertarungan yang begitu sengit, Maria pun menusuk sebuah boneka dan Muel pun ikut tertusuk dengan skenario yang sama dengan apa yang dilakukan Maria.
Setelah itu terlihat sebuah kapal feri yang dimana sedang melakukan liburan ke pulau tersebut. Lalu Jenny pun ikut dengan mereka dan kemudian pergi meninggalkan pulau tersebut. Dan selesai.